Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas perbedaan karakteristik dari kedua jenis media transmisi data. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Madhir Fajinga Jendra dengan NIM 2315101011. Adapun pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini, yang pertama yaitu representasi data satu dan 0 dalam medium wired, kemudian representasi dalamnya medium wireless, kemudian keuntungan dan kelebihan dari kedua medium tersebut. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan inti, saya akan menjelaskan jenis transmisi data. Yang pertama yaitu medium wired atau kabel. Media wired juga dikenal sebagai jaringan kabel. Adalah jenis media transmisi data yang menggunakan kabel fisik untuk menghubungkan berbagai perangkat dalam jaringan komputer. Contohnya twist pair atau UTP, kabel koaksial, serta kabel fiber optik. Kemudian jenis yang kedua yaitu medium wireless atau nirkabel. Medium nirkabel atau wireless adalah jenis media transmisi data yang tanpa menggunakan kabel fisik. Nah, medium ini biasanya menggunakan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, gelombang mikro, atau inframerah untuk mengirimkan data antar perangkat. Kemudian kita masuk ke pembahasan inti. Yang pertama, representasi medium wired jenis kabel tembaga. Dalam medium kabel tembaga dan optik, data satu dan 0 direpresentasikan menggunakan metode yang berbeda, tergantung pada jenis koneksi dan protokol yang digunakan. Berikut merupakan beberapa metode representasi umum yang digunakan. Yang pertama yaitu non-return to zero atau NRZ. Nah, tegangan listrik di kabel tembaga digunakan untuk mewakili data. Biasanya tegangan yang lebih tinggi mewakili bit 1 dan tegangan yang lebih rendah mewakili bit 0. Misalkan, sebuah komputer mengirimkan data digital melalui kabel Ethernet untuk mengakses internet. Dalam metode NRZ, tegangan listrik yang lebih tinggi, misalnya itu 5 volt, dapat digunakan untuk mewakili bit 1. Sementara tegangan yang lebih rendah, misalnya itu 0 volt, dapat mewakili bit 0. Nah, jadi jika komputer ingin mengirimkan bit 1010, itu akan mengirimkan urutan tegangan seperti 5 volt, 0 volt, 5 volt, dan 0 volt. Yang kedua yaitu Manchester encoding. Setiap bit data dipecah menjadi dua interval waktu yang sama, di mana perubahan tegangan terjadi pada setengah interval. Nah, misalkan, jika bit 1 diwakili oleh tegangan positif, maka ada transisi dari negatif ke positif di tengah interval. Sementara jika bit 0 diwakili oleh tegangan netral, maka transisi bisa dari positif ke negatif di tengah interval. Yang ketiga yaitu differential Manchester. Nah, sama seperti Manchester encoding, namun dalam differential Manchester encoding, keberadaan atau ketiadaan perubahan tegangan di awal interval waktu menentukan nilai bit, bukan transisi di tengah interval. Kemudian yaitu selanjutnya representasi medium wired berjenis fiber optik. Terdapat dua metode yang digunakan. Yang pertama yaitu on-off keying atau OOK. Data digital direpresentasikan dengan mengubah keberadaan atau ketiadaan cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Biasanya itu laser pada serat optik. Nah, jika cahaya dipancarkan itu mewakili bit 1, sedangkan jika tidak ada cahaya yang dipancarkan serat atau serat mati, itu mewakili bit 0. Contohnya itu misalkan jika kita mengirimkan urutan data 1010, kita akan menyalakan untuk bit 1 dan mematikan untuk bit 0. Yang kedua yaitu Pulse Position Modulation atau PPM. Informasi diwakili oleh posisi relatif dari pulsa cahaya yang dipancarkan dalam interval waktu tertentu. Berbeda dengan OOK, di PPM cahaya selalu hadir, tetapi posisi waktu kedatangan pulsa cahaya yang diukur untuk menentukan nilai bit. Contohnya, jika kita ingin mengirimkan urutan dari data 1010 menggunakan PPM, kita akan menentukan posisi kedatangan pulsa cahaya pada interval waktu yang ditetapkan. Misalnya, kedatangan pulsa di awal interval mungkin mewakili bit 1, sedangkan kedatangan pulsa di pertengahan interval mungkin mewakili bit 0. Selanjutnya itu representasi medium pada wireless atau nirkabel. Dalam modul dalam representasi medium wireless itu juga menggunakan metode representasi yang umum digunakan.
Itu terdapat lima. Yang pertama itu modulasi amplitudo atau AM. Nah, dalam modulasi ini, gelombang pembawa diubah sesuai dengan data yang akan ditransmisikan. Ini berarti bahwa amplitudo sinyal dibuat bervariasi sesuai dengan informasi yang akan dikirimkan. Untuk mewakili bit 1, amplitudo sinyal ditingkatkan, sedangkan untuk mewakili bit 0, amplitudo sinyal tetap konstan. AM sering digunakan dalam aplikasi komunikasi seperti radio AM. Yang kedua yaitu modulasi frekuensi atau FM. Dalam modulasi ini, frekuensi gelombang pembawa diubah sesuai dengan data yang akan ditransmisikan. Perubahan dengan dalam frekuensi pembawa terjadi sesuai dengan perubahan dalam data. Untuk mewakili bit 1, frekuensi sinyal ditingkatkan atau diperbesar. Sedangkan untuk mewakili bit 0, frekuensi sinyal tetap. FM sering digunakan dalam radio FM. Yang ketiga yaitu modulasi fase atau PM. Dalam modulasi fase, fase gelombang pembawa diubah sesuai dengan data yang akan ditransmisikan. Perubahan dalam fase pembawa terjadi sesuai dengan perubahan dalam data. Nah, misalkan mungkin ada perubahan fase tertentu yang diwakili sebagai B1, sementara fase lainnya mewakili bindol. PM digunakan dalam berbagai aplikasi nirkabel termasuk dalam komunikasi satelit dan komunikasi digital lainnya. Yang keempat yaitu modulasi frekuensi shift keying atau FSK. Nah, dalam modulasi ini data digital direpresentasikan oleh perubahan frekuensi gelombang pembawa. Terdapat dua frekuensi yang berbeda yang digunakan untuk merepresentasikan bit 1 dan DOL. Misalkan frekuensi F1 mewakili bit 1, sementara frekuensi F2 mewakili bit DOL. Selama transmisi, jika bit yang dia akan transmisikan adalah 1, gelombang pembawa akan beroperasi pada frekuensi F1. Sedangkan jika bit adalah 0, gelombang bawah akan beralih ke frekuensi F2. Yang kelima yaitu modulasi fase shift keying atau PSK. Terdapat beberapa variasi PSK termasuk BPSK atau binary passive shift keying di mana hanya ada dua fase yang digunakan untuk merepresentasikan bit 1 dan 0. Serta QPSK atau quadrant phase shift keying di mana empat fase yang berbeda digunakan untuk merepresentasikan dua bit sekaligus. Nah, selanjutnya yaitu perbandingan kelebihan dan kekurangan dari kedua medium tersebut. Yang pertama itu untuk fitur keamanan. Pada medium kabel itu lebih aman, sulit disedot. Kemudian untuk medium nirkabel itu lebih rentan terhadap serangan keamanan. Untuk kecepatan, umumnya di medium kabel itu lebih tinggi dan lebih stabil. Sedangkan di medium nirkabel itu lebih lambat. Kemudian untuk keandalan, medium kabel itu lebih andal dan kurang rentan terhadap gangguan. Sedangkan di kabel itu lebih rentan. Eh, untuk jangkauan, medium kabel itu memiliki jangkauan yang lebih panjang dan konsisten. Sedangkan untuk medium kabel itu jangkauan dapat bervariasi tergantung pada lingkungan sekitar. Untuk biaya, medium kabel itu umumnya lebih rendah, sedangkan di kabel itu lebih tinggi. Untuk fleksibilitas, medium kabel itu kurang fleksibel. Sedangkan untuk kabel itu sangat fleksibel dan dapat mudah dipindahkan. Untuk mobilitas, medium kabel itu tidak bisa bergerak bebas. Sedangkan untuk kabel itu eh, bergerak tanpa terikat dengan kabel, jadi bebas. Sedangkan untuk estetika, medium kabel itu dapat mengganggu estetika ruangan. Sedangkan medium nirkabel tidak memerlukan kabel, jadi estetika ruangan tidak akan terganggu. Kemudian untuk pemeliharaan, medium kabel itu memerlukan lebih banyak pemeliharaan. Sedangkan medium nirkabel itu memerlukan lebih sedikit pemeliharaan. Dan untuk keterbatasan jarak, untuk medium kabel itu memiliki panjang yang terbatas. Sedangkan sinyal nirkabel itu dapat menjangkau area yang lebih luas. Sekian dari pemaparan materi saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan kata, saya akan minta maaf. Saya tutup dengan kata terima kasih.